Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita akan memulai pelajaran tabernakel sejak sekarang ini. Biarlah kita dapat berkatnya dari pelajaran ini. Saya akan bawa dengan sederhana ya. Puji Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Ya, nanti Ibu Anneke berdoa untuk kita semua dalam memulai di pelajaran ini ya. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus pada malam hari ini, kami bersyukur dengan waktu yang Kau berikan bagi kami untuk mengikuti Zoom Tabernakel ini ya Tuhan. Biarlah dengan media ini ya Tuhan, mendatangkan kebaikan bagi kami semua, dan kami mohon anugerah-Mu buat Pak Harun yang akan membawakan pelajaran ini. Biarlah hikmat, marifat, pembukaan firman-Mu lebih lagi atas beliau, dan kami juga bisa memahami dan hati kami, pikiran kami benar-benar dibawa juga sesuai dengan apa yang Engkau rindukan dalam setiap pribadi kami ya Bapa. Setiap setiap rintangan kuasa kegelapan kami mau tolak semuanya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yesus yang berkuasa, agar semua jaringan-jaringan juga ya Bapa dalam kendali-Mu semua berjalan baik sampai selesainya Tuhan. Terima kasih, kami membuka persekutuan kami di dalam Zoom ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, untuk kita sungguh bersyukur kalau bisa dapat kesempatan dalam kita menerima kebenaran firman Tuhan lewat pelajaran tabernakel atau kemah suci Bible Study, saudara ya. Ya, puji Tuhan, saudara, tabernakel atau kita sebut kemah suci ya. Kemah suci itu dalam bahasa yang kita baca, dalam bahasa Inggris disebutnya tabernakel, dalam bahasa Indonesia kemah suci. Terdapat dalam kitab Keluaran pasal 25 sampai dengan pasal 40. Nah, ini adalah tentang tabernakel, saudara ya. Pasal 25 sampai dengan pasal 40. Nah, saudara, tujuan dibuatnya kemah suci, jadi kita perhatikan. Saudara perhatikan dalam kitab Keluaran 25 ayat 8 sampai 9. Ini tujuan dibuat kemah suci. Saya akan mengistilahkan tabernakel itu kemah suci supaya kita tidak rancu. Karena dalam Alkitab kita itu kemah suci. Jadi nanti kalau kita baca, mana ya tabernakel kok nggak ada. Kata tabernakel bahasa Indonesia nggak ada. Yang ada kemah suci. Makanya nanti beberapa hal yang dari alat-alatnya pun saya ikuti sesuai dengan Alkitab yang kita dapatkan, Alkitab yang kita baca, saudara ya. Nah, saudara, jadi inilah tujuan dibuat kemah suci. Keluaran 25 ayat 8 sampai 9. Kita membacanya, saudara bisa membaca di rumah sambil melihat juga di slide-nya. Nggak usah dibuka mic-nya, kita baca bersama-sama. 2, 3. Dan mereka harus membuat tempat kudus bagiku, supaya aku akan diam di tengah-tengah mereka. Menurut segala apa yang kutunjukkan kepadamu sebagai contoh kemah suci, dan sebagai contoh segala perabotannya, demikianlah harus kamu membuatnya. Perlu kita pelajari juga dalam bahasa Inggris. And let them make me a sanctuary that I may dwell among them, according to all that I saw thee after the pattern of the tabernacle. Nah, makanya dalam bahasa Inggris dikenalnya tabernacle. And the pattern of all the instruments thereof, even so shall ye make it. Jadi begini, saudara. Waktu Musa
di Gunung Sinai itu ada 40 hari dia. Dia tidak hanya sekedar mendapat 10 firman. 10 firman juga tinggal 5 menit udah selesai. Kenapa harus 40 hari? Jadi 40 hari Musa di Gunung Sinai itu selain mendapatkan contoh tabernakel, kemah suci, juga mendapatkan slide tentang kitab Kejadian yang dia tulis jadi kitab Kejadian, kitab Keluaran, kitab Imamat, kitab Bilangan, kitab Ulangan itu ditulis oleh Musa. Jadi Kejadian kan ini kan sebelum Musa. Jadi Musa itu seolah-olah dibawa ke masa lalu. Masa pada saat dunia belum diciptakan, Musa ada di situ secara roh. Karena dia sendiri, sama seperti sebenarnya Yohanes. Musa dibawa ke masa lalu, dia lihatlah segala sesuatu yang terjadi dalam kitab Kejadian itu, lalu kemudian bagaimana Allah menciptakan langit dan bumi. Nah, dia ada di situ. Ya, sama seperti saya bilang Yohanes di Pulau Patmos, Musa kembali ke masa lalu kalau Musa. Jadi dia tulis semua, itu bukan rekayasa Musa, itu adalah yang dia lihat setelah dia tulis Kejadian sampai dengan kitab Kejadian di zaman itu, apalagi khususnya tentang Adam yang tidak pernah ditulis. Kalau Abraham mungkin sudah mulai menulis dia. Menulis kisahnya, dioper lagi ke Ishak, Ishak dioper lagi, itu ada penulisan-penulisan. Tetapi tetap memang yang menulis keseluruhan itu dalam kitab Kejadian adalah Musa. Jadi kalau ada apa-apa yang ketinggalan itu Musa lah yang melengkapi. Dan Musa dibawa ke masa lalu. Itu pertama dia mendapatkan, dibawa ke masa lalu, dia tulis, dan kemudian dia melihat tabernakel. Jadi dia melihat dengan kasat mata. Ada contoh-contoh yang Tuhan tunjukkan, ya. Dan disebut dalam bahasa Inggris adalah pattern atau pola. Nah, tujuannya Tuhan tinggal di dalam kita. Tuhan mau tinggal supaya aku akan diam di tengah-tengah mereka. Jadi kalau untuk implikasi sekarang, Tuhan tinggal di dalam kita yang kita istilahkan Immanuel. Nah, kalau kita lihat dampak Tuhan menyertai kita, coba kita baca dalam kitab Kejadian ini 39, kita lihat karena ini penting untuk kita ketahui. Jadi tujuan dibuatnya tabernakel itu, Tuhan tinggal di dalam kita. Nah, sekalipun tabernakel belum terbuat di dalam kitab Kejadian, tapi dampak Tuhan menyertai atau dampak Tuhan berimmanuel ini seperti peristiwa yang dialami Yusuf. Ya, Yusuf itu dalam Kejadian 3:2 saya baca, tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya orang Mesir itu. Jadi Yusuf sebagai budak di rumah orang Mesir, sebagai budak di situ, karena Tuhan menyertai, maka Tuhan membuat dia berhasil. Lalu singkat cerita Yusuf dibuang, dimasuk di penjara, tetap mau di posisi mana, mau di tempat mana, asal Tuhan menyertai, itu akan membuat apa yang dikerjakannya berhasil. Jadi dampak Tuhan menyertai, dampak Tuhan dwell dalam kita, dampak Tuhan Immanuel, Tuhan beserta kita, ini dampaknya mesti nyata secara jasmani. Ya, yaitu Tuhan membuat berhasil di mana saja. Nah, gitu ya. 23, dan kepala penjara tidak mencampuri segala yang dipercayakannya kepada Yusuf karena Tuhan menyertai dia dan apa yang dikerjakannya dibuat Tuhan berhasil. Itulah dampak orang yang disertai Tuhan. Tentu kita mau Tuhan tinggal dalam kita, kita mau Tuhan berimmanuel dengan kita mau Tuhan beserta dengan kita. Dan pasti orang yang disertai Tuhan di posisi manapun, dia tingkatnya, pangkatnya tinggi atau rendah, di mana saja dia berada dengan status apapun, akan dibuat berhasil oleh Tuhan. Nah, kalau kita kenal ini pattern baju, ya pattern baju. Pattern baju ini bukan baju. Saya ulang ya, pattern baju ini bukan baju. Kita nggak akan memakai pattern baju. Tapi kita pakai baju, cuman baju ini dibuat sesuai dengan pattern.
Jadi yang dibuat orang itu pertama patternnya, polanya. Dari situ kemudian bahan kain ditempel dengan baju, dengan patternnya, digunting sesuai dengan pattern yang dia buat. Ya nanti ukurannya seorang tukang jahit yang suka menjahit tahu berapa senti dan lain sebagainya. Ya nggak persis memang seperti apa yang ya garisnya seperti ini, dia garis begitu, enggak lah, nanti ada sisa untuk dijahit segala macam. Kira-kira begitu. Jadi kalau dia buat sudah patternnya, dia gunting tidak sesuai patternnya, ya nggak usah dibuat pattern kalau gitu. Jadi pattern itu bukan baju, dia nggak pakai pattern di dalam tubuhnya, enggak. Pattern itu bukan baju. Tabernakel itu cuma pattern. Ya, aslinya ya ini tubuh kita. Nah, ada orang yang salah menafsirkan. Di zaman-zaman sekarang ada orang buat tabut. Saya ada satu orang yang dia minta konfirm kepada saya di Golden Eye Ministry ini ya, di Facebooknya Golden Eye Ministry. Saya lihat dia jualan tabernakel, tabut perjanjian. Di satu rekan kita, pada saat kita berada di situ, ada tabut perjanjian yang dibuat, dilapisi emas, bagus sekali lah ya, dirangkai begitu. Wah, jujur saya tidak tertarik yang begitu. Karena itu tadi, kita jangan terjebak dengan secara fisik. Makanya ada beberapa kalangan gereja sekarang ini mau kembali kepada hurufiah, hukum Taurat. Ya, ada satu gereja yang memakai cara-cara dalam peperangan rohani, pikul-pikul tabut lah, ada tongkat lah, ada apalah yang sesuai dengan seperti apa yang saya tadi bahas mengenai kitab Yosua, di mana tabut perjanjian berperan penting untuk peperangan Kanaan. Di Kanaan itu kemenangan boleh dikatakan oleh karena adanya tabut. Jadi seolah-olah dewanya Israel bagi orang kafir Kanaan itu adalah tabut perjanjian. Nah, saudara ya, kita ingat namanya pattern bukan baju. Jadi kita tidak memakai pattern pada kita pakai pattern, tidak itu. Tetapi kalau kita mau membuat baju sesuai dengan pattern. Jadi tabernakel ini pola, nggak perlu dipraktekkan secara hurufiah di dalam perjanjian baru, sudah apalagi perjanjiannya sudah dibaharui. Jadi mesti dipahami, kita tidak mempraktekkan secara jasmani, secara hurufiah. Di gereja GSPDI, di Golden Eye Ministry tidak ada tabut. Bahkan lambang Golden Eye Ministry ini sekalipun ada, kita pakai lambang pelita emas, kandil, tapi kita nggak pernah membangga-banggakan dan membawa-bawa itu lambang, atau kita buat, kita pikul dan lain sebagainya. Tidak begitu. Ya, itu pattern saja. Oke, di sini kita harus pahami baik-baik. Nah, saudara, yang dimaksud dengan kemah itu kalau diimplikasikan kepada kita, itu adalah tubuh kita yang fana. Saya bacakan dalam 2 Korintus 5 ayat 1. Tolong Mami baca deh, supaya Papi suaranya jangan terlalu lelah itu ya. Jadi moodnya dibuka, Mami buka dulu moodnya, dibaca. 2 Korintus 5 ayat 1-6. Ya. 2 Korintus 5 ayat 1-6. Ayat 1-6. Ya. Karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di sorga bagi kita. Suatu tempat kediaman yang kekal, yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Selama kita di dalam kemah ini, kita mengeluh karena kita rindu mengenakan tempat kediaman sorgawi di atas tempat kediaman kita yang sekarang ini. Sebab dengan demikian, kita berpakaian dan tidak kedapatan telanjang. Sebab selama masih diam di dalam kemah ini, kita mengeluh oleh beratnya tekanan
karena kita mau mengenakan pakaian yang baru itu tanpa menanggalkan yang lama, supaya yang fana itu ditelan oleh hidup. Tetapi Allah lah yang justru mempersiapkan kita untuk hal itu, dan yang mengaruniakan roh kepada kita sebagai jaminan segala sesuatu yang telah disediakan bagi kita. Ya, karena kita tahu jika kemah tempat kediaman kita ini di bumi dibongkar, apa yang dimaksud dengan kemah? Itu adalah tubuh ini. Tubuh ini tuh kemah. Ya, dalam ayat yang lain, selama kami ada dalam kemah tubuh ini yang bersifat sementara, tetapi kami punya firman kekal. Nah, ayat yang lain begitu. Jadi, saudara, kita kemah itu tempat sementara. Kalau rumah itu tempat yang permanen. Nah, jadi kita mesti pahami baik-baik. Mami dimut lagi nih. Pahami baik-baik bahwa keberadaan kita sebagai manusia yang tubuh ya. Jadi kita ini punya tubuh, jiwa dan roh. Jadi yang dimaksud dengan kemah adalah tubuh. Tubuh ya, tubuh nafsani ini, tubuh yang fana ini. Dia satu kali dibongkar. Arti dibongkar itu ya mati, meninggal. Ya, itu bagian urusan Tuhan. Jadi kalau dia dibongkar, dia meninggal, maka Allah menyediakan suatu tempat kediaman di sorga yang permanen. Itu sorga, ya. Jadi kita mesti pahami, dan selama di dunia ini sifatnya sebagai penumpang kita ini. Ya, jadi sekalipun kita diberkati dengan luar biasa, sekalipun hidup ini sungguh menyenangkan, sekalipun kita bisa menikmati hal ini dan itu di dunia ini, ingat kalau kita memahami bahwa hidup ini sementara, sebagai kemah saja, kita selalu merasa menumpang di dunia. Jangan kita memiliki keinginan-keinginan dunia yang sedang lenyap sekarang ini. 1 Petrus 1 ayat 17 saya baca ya. Dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Jadi yang dimaksud dengan kemah, kok kemah suci? Kemah, kok kemah begitu ya, yaitu implikasinya kepada tubuh kita. Kemah suci tempat Allah berdiam, di kemah suci demikian juga Allah berdiam dalam tubuh kita, yang memang secara manusia dengan konteks fananya sementara, karena kemah ini adalah tempat sementara, tempat tinggal sementara, nanti dibongkar, tadi pasang, dibongkar, dipasang. Dan kemah ini, tempat sementara ini dalam perjalanan Israel dari Mesir menuju Kanaan. Setelah di Kanaan baru dibuatlah bait suci, ya. Cuman ini adalah satu perjalanan, makanya dalam kehidupan kita juga adalah sebuah perjalanan. Jadi kemah tabernakel, kemah suci ini tepat sekali dikenakan kepada kita di dalam perjalanan hidup menuju Kanaan. Kanaan itu Tuhan datang, kemudian 1000 tahun damai itu Kanaan buat kita. Nah, di sini kalau ingin Tuhan tinggal dalam kemah kita atau berimmanuel, ya kita harus sesuai dengan pola atau patternnya Tuhan. Ya, tabernakel ini, kemah suci ini pola perjalanan hidup kerohanian kita selama kita ada di dunia. Ada 9 langkah. Nah, kita nanti memahami di sini. Oh, kalau saya sudah melangkah pertama ini, saya melangkah kedua, selanjutnya saya kemana nih? Selanjutnya saya kemana nih? Jadi kita punya visi gitu loh. Kekristenan ini punya langkah-langkah. Sesuai dengan pola yang dari Tuhan ya. Kalau ada kita dengar khotbah, langkah kekristenan, langkah iman, itu kadang-kadang menurut pemikiran manusia. Ya, bisa saja karena dia yang sudah ngalami, lalu dia kasih share kepada orang seperti apa yang saya alami, langkah-langkah saya akhirnya maju, akhirnya berhasil dalam kekristenan, akhirnya diberkati, akhirnya ini dan itu. Iya, bisa saja. Tapi yang nyata, yang paten, benar-benar paten, yang berasal dari Tuhan ini, pola tabernakel.
Nah, begitu saudara ya. Yang Alkitabiah ini ya pola tabernakel. Tuhan tunjukkan kepada Musa, dan Musa saja membuatnya, seluruh alat-alatnya dibuat dengan memakai kata haruslah. Jadi Musa tidak merekayasa bahkan ukuran-ukurannya. Jadi gak bisa Musa membuat ukuran yang semaunya sendiri, tapi haruslah ukurannya segini, ukurannya segini. Karena harus dan itu pattern, makanya itu memiliki makna. Setiap detail dalam tabernakel itu dari seluruh alat, baik dari ukuran, dari bentuk, dari hal segala macam, khususnya yang nanti kalau kita baca haruslah, itu pasti mengandung makna. Ya, jadi ini adalah perjalanan hidup kita. Pola perjalanan hidup kita. Dan ada 9 langkah. Sama seperti dengan 9 alat. Itu yang terpenting ya. 9 alat ini. Ya, kalau tabernakel mau dikaitkan dengan karunia roh juga 9. Ya, ada 9 jawatan, ada 9 karunia, ada 9 pelayanan. Ya, tetapi kita sekarang membahas mengenai langkahnya, tidak berkaitan dengan peka ini ya. Kita berkaitan dengan pribadi ini. Pribadi kita sebagai kemah, sebagai bait suci, bisa boleh kita katakan begitu. Kalau kita anggap kemah karena kita merasa ini sementara hidupnya. Kalau bait suci karena memang Tuhan sedang membangun pekerjaan bait suci. Karena kan dalam keadaan sebagai batu hidup, jadi hal itu bisa saja. Jadi kemah, bait suci, Yerusalem baru itu sama sebenarnya ya saudara ya, dalam praktek hidup kita secara rohani. Nah, 9 langkah ini perhatikan baik-baik. Kita membaca dalam tadi Keluaran 25, inilah tujuan dibuat tabernakel kan. Keluaran 25 ayat 8, 9 itu ya saya baca saja lagi. Tujuan dibuat tabernakel. Kalau saudara bisa melihat Alkitab digitalmu, saudara bisa lihat supaya bisa diikuti saudara ya. Keluaran 25 ayat 8 sampai 9 karena saya memakai Alkitab digital supaya kita bisa ikuti saudara ya. Jadi perhatikan di sini. Dan mereka, ini ayat 8 ya, dan mereka harus membuat tempat kudus bagiku supaya aku akan diam di tengah-tengah mereka menurut segala apa yang kutunjukkan kepadamu sebagai contoh atau pattern kemah suci, dan sebagai pattern segala perabotannya, demikianlah harus kamu membuatnya. Lalu di ayat 10 itu disuruh pembuatan pertama itu adalah tabut perjanjian. Jadi saudara dengar baik, sedangkan ini 9 langkah. 9 langkah itu justru tabut perjanjian itu adalah yang terakhir, langkah sempurna. Finishingnya di situ. Finishnya di situ. Ada langkah awal. Tetapi Tuhan tidak menyuruh untuk membuat pintu gerbang dulu sebagai langkah awal. Tidak. Justru setelah ditujukan apa tujuannya membuat tabernakel supaya Allah berdiam, karena Allah berdiamnya itu di tabut, saudara. Allah berdiamnya itu di tabut. Sebagai tiang awan dan tiang api, tadi ada 9 alat nih. Nanti kita akan lihat ya 9 alat ini. Allah berdiamnya itu bukan di pintu gerbang, tapi di tabut. Sedikitlah saya mau kasih tahu, inilah 9 alatnya, saudara ya. Mulai dari pintu gerbang, kalau saudara lihat, pointer saya bisa kelihatan nggak? Pointer. Ini pointer ini nih. Oke. Nah, lihat ini pertama nih, saya udah kasih nomor-nomor ya. Ini pertama, pintu gerbang. Lalu kemudian yang kedua, mesbah korban bakaran. Yang ketiga, kolam basuhan atau bejana pembasuhan. Keempat, pintu kemah. Kelima, meja roti sajian. Keenam, pelita emas atau kandil. Ketujuh, mesbah dupa emas. Kedelapan, pintu tirai. Kesembilan, tabut perjanjian. Ini kan tabut perjanjian langkah finish. Tetapi di dalam setelah Tuhan memberikan tujuan, Tuhan tidak menyuruh membuat pintu gerbang dulu. Padahal itu langkah awal.
Jadi kalau dalam perjalanan kekristenan itu begitu. Beda dengan perjalanan dari orang step by step. Betul, nanti stepnya di langkah awal. Tapi pandangan kita ke arah ke depan, maksudnya. Ke arah tabut perjanjian. Ke arah ke depan. Makanya aku berlari ke arah tujuan. Itulah kekristenan yang berhasil. Kalau kita bolak-balik lihat ke belakang atau nengok kiri kanan, maka kita akan jatuh. Dalam larinya kita mengarah kepada tujuan, maka aku melupakan apa yang di belakangku dan berlari ke arah tujuan, panggilan sorgawi. Itulah kekristenan. Pandanglah imam besar dan rasul yang kita puja. Itulah kekristenan. Kita mengarah kepada kepala. Itulah kekristenan. Jadi targetnya itu, mata kita itu, pandangan kita itu ke depan. Sama seperti Abraham. Dia mengarah kepada ke depan. Ya, itulah hidup kita. Perjalanan kita itu nggak boleh nengok kiri kanan, apalagi ke belakang. Move on selalu dari sini ke depan. Makanya kalau ada masalah di belakang, dibereskan sama Tuhan. Setelah dibereskan, tinggalin. Terus ke depan. Gitu. Nah, saudara, perjalanan rohani kita ini memang nggak bisa langsung loncat. Tapi dimulai dari langkah pertama, pintu gerbang, dan seterusnya. Dengan pandangan kita ke arah tabut. Nah, itu yang benar, saudara ya. Dalam tabernakel ini, itu yang benar. Jadi, arah kita seperti itu. Saudara, mari kita lanjut ya. Nah, ini tadi yang saya sebutkan tadi. Ada 9 langkah, saudara ya. Nanti beberapa ini saya akan ganti sesuai dengan yang kita baca di Alkitab supaya kita jangan bingung. Nanti kalau orang bilang di Alkitab kan tulisannya seperti ini, salah satunya ini. Ini kolam basuhan. Di Alkitab itu nggak disebut kolam, bejana pembasuhan. Mana kolamnya gitu? Bingung nanti. Makanya ini nanti disesuaikan dengan apa yang yang tertulis di Alkitab kita saja, saudara ya. Oke. Pertama diawali dulu dengan 3 ruangan. Nah, ini penting sekali saudara untuk pahami. Jadi tabernakel ini terdiri dari 3 ruangan. Kok begitu ya? Ada maknanya. Setiap yang dibuat itu ada maknanya. Ya. Nah, ruangan pertama ini adalah halaman atau pelataran. Nah, ini tabernakel tadi yang saya tunjukkan. Nah, ini ya. Lalu ini saya kosongkan. Ini menjadi 3 ruangan karena membahas 3 ruangan dulu. Pertama halaman atau pelataran. Ini adalah orang benar. Orang benar itu nanti di sini adanya. Nanti di sini ada 2 alat nih. 2 alat. 3 alat, 1, 2, 3. Tapi alatnya cuma 2. Kalau pintu ini tidak terhitung sebagai alat. Ini pintu-pintu ini tidak terhitung sebagai alat. Sebagai batas-batas untuk level-level selanjutnya naik, saudara ya. 2 alat saja ini ya. Nah, ini perhatikan baik-baik saudara. Saya ulang kembali, ini orang benar. Puji Tuhan ya. Orang benar itu artinya itu halaman nih. Jadi di halaman itu artinya orang benar. Gitu saudara. Ini nanti saya mau bahas lagi. Ini ada pembahasannya lagi. Lebih detail nantinya kalau pembahasan lebih detail di pelataran dibahas seperti apa orang benar itu. Tetapi kita ini bahas sebagai garis besar dulu, saudara ya. Jadi level kita ini memang pertama orang benar. Lalu kemudian kita naik menjadi ruang suci, orang suci. Nah, mulai dari start awalnya ini pintu kemah. Saya langsung terjemahkan saja, artinya setelah dibaptis roh, kita menjadi orang suci. Jadi orang-orang yang sudah dibaptis roh di mata Tuhan itu orang suci sebenarnya. Ya. Nah, kemudian yang ketiga, level ketiga kita naik adalah ruang masuci orang sempurna. Atau ada orang yang disebut mempelai. Mempelai orang sempurna sama aja, saudara ya. Nah, ini diawali dengan pintu tirai atau perobekan daging, tabir kalau nanti kita lihatnya di dalam Alkitab kita, saudara, yang dikenal dengan tabir ya. Di sini nanti ada tabut perjanjian. Tetapi ini ruangan maha suci. Ruangan maha suci ini orang sempurna. Nah, ini tingginya, lebarnya dan panjangnya sama. Jadi ini adalah kubus. Ada yang tahu yang sama dengan ini apa?
Yerusalem baru. Nah, Yerusalem baru itu tingginya, lebarnya, dan panjangnya sama. Ini semua mengandung makna nanti semua ya. Jadi ini saya ulang kembali, level pertama orang benar, level kedua kita orang suci, level ketiga kita orang sempurna. Kenapa dibagi 3? Nah, 3 area ini tertulis dalam Kejadian 6 ayat 16. Kita baca. Nah, di sini ini sebelum ada tabernakel, ada sesuatu boleh dikatakan gambaran yang sedang Tuhan siapkan. Bahtera. Jadi kalau dalam zaman Musa, tabernakel itu perlindungan dari Tuhan, tiang awan dan tiang api. Sedikit lagi saya mau lihatkan pergambarannya, saudara. Nah, ini tiang awan dan tiang api ini, tempat persisnya itu di tabut, saudara. Jadi bukan di sini, bukan di sini, bukan di korban bakaran, bukan di bencana pemasuhan, bukan di sini juga, bukan di ruang suci juga, bukan. Tapi persis di dalam ruang Maha Kudus, dan khususnya persis di dalam tabut perjanjian. Ya, oke. Ini adalah perlindungan tiang awan, tiang api buat Israel, ya. Buat zaman dahulu Nuh, karena adanya penghukuman, maka Tuhan membuat bahtera. Kejadian 6 ayat 16. Bahteranya dibuat seperti ini, saudara. Ya, ini bahtera Nuh, Kejadian 6 ayat 16. Buatlah atap pada bahtera itu dan selesaikanlah bahtera itu sampai sehasta dari atas, dan pasanglah pintunya pada lambungnya. Buatlah bahtera itu bertingkat bawah, bertingkat tengah, dan atas. Jadi ada 3. Nah, itu keselamatan buat Nuh, keluarga Nuh. Keselamatan buat Israel 3. Tadi halaman, ruang suci, ruang masuci. Pada bahtera tingkat atas, tingkat tengah, tingkat bawah. Tingkat atas itu adalah ruang masuci, tingkat tengah ruang suci, tingkat bawah adalah halaman. Jadi kalau di dalam bahtera Nuh itu halaman itu binatang semua yang haram, yang tengah itu binatang yang halal, yang atas Nuh, keluarga Nuh, manusia. Nah, kayak begitu. Lagi, nah, ini satu gambaran ya, satu gambaran. Lengkap aslinya, sedangkan tabernakel juga, tabernakel atau kemah suci dia adalah pattern. Nah, kemudian dalam 2 Korintus 12, ini adalah Paulus. Ini ngalami banget dia, betul-betul kisahnya ya. 2 Korintus pasal 12 saya bacakan ya, perhatikan di ayat 2. 2 Korintus pasal 12 ayat 2. Aku tahu tentang seorang Kristen 14 tahun yang lampau, entah di dalam tubuh aku tidak tahu, entah di luar tubuh aku tidak tahu, Allah yang mengetahuinya. Orang itu tiba-tiba diangkat ke tingkat yang ketiga dari sorga. Jadi sorga juga 3 tingkat, saudara. Ada orang berkata langit itu 7 langit. Mana ayatnya? Yang benar langit itu 3 tingkat. Nah, ini konteks sorga. Karena ini kan patung kerajaan sorga. Makanya tabernakel itu patungnya, miniaturnya. Ya, seperti kerajaan sorga itu, saudara ya. Cuman nanti ada hal yang terjadi. Ini tabernakel ini kan perjanjian lama, 3 daerah. Kita terima dulu 3 daerah, saudara ya. Nanti di perjanjian baru, pada saat Paulus mengungkapkan, ada lagi yang lain, termasuk dalam kitab Wahyu. Tapi kita pahami dulu 3 daerah ini, saudara ya, 3 daerah ini. Orang benar, orang suci, orang masuci. Orang sempurna ya, kita sebutnya orang sempurna. Kemudian 3 daerah ini juga menyangkut pada manusia. Manusia itu roh, ada jiwa, ada tubuh. Dan juga, jadi makanya nanti kita paham nih, oh gitu. Kalau saya sudah ada di sini, karena nggak taunya 3 ini juga menyangkut pada musuh kita. Musuh kita itu iblis, dunia, dan daging. Nah, nanti kita jadi ngerti di sini nih. Oh, saya kalau di sini nih kasusnya udah nggak berkaitan sama iblis lagi nih. Saya berkaitan sama apa nih? Nah, yang kena apa? Jiwa kita. Jadi kalau roh itu halaman, jiwa itu adalah di ruang suci, tubuh itu di ruang suci.
Ini konteksnya, saudara ya. Ini konteksnya. Nanti kita lihat maksud dari situ tuh apa tuh. Ya, saudara ya. Karena nanti kaitannya dengan iblis, dunia dan daging dalam konteks itu, saudara. Oke, ini kalau kita sudah mengerti, ini mudah sekali. Nah, sekarang dari 3 daerah ini, kita melompat ke langkah-langkahnya, saudara ya. Tadi saya kasih tahu lagi. Ya, ini ada langkah pertama pintu gerbang ya. Coba ingat-ingat baik-baik dulu gambaran ini, saudara ya. Pintu gerbang. Jadi pintu gerbang ini, kemudian mesbah korban bakaran, lalu kemudian bejana pembasuhan, lalu kemudian pintu kemah, lalu kemudian meja roti sajian. Ini meja roti sajian kalau untuk kita dipakai pakai bahasa yang di Alkitab kita. Lalu ini kandil ya, pelita emas ini kandil. Lalu kemudian mesbah pembakaran, ukupan. Ini nanti bahasanya itu begitu, saudara ya. Ini tabir, lalu tabut perjanjian. Ya, nah sekarang kita lihat langkah-langkahnya. Saya ulang kembali, ini adalah langkah kekristenan kita. Kita udah sampai di mana di sini nih nanti nih? Oh, saya baru sampai di sini. Ayo melanjutnya kemana? Kan jadi gampang jadinya, saudara ya. Oke, perhatikan baik-baik. Yang pertama ini adalah pintu gerbang dengan 4 tiang. Jadi pintu gerbang itu saya ulang kembali sedikit. Ini penting banget. Pintu gerbang itu ada 4 tiang di sini, saudara. Nanti kita bahas mengenai pintu gerbang 4 tiangnya juga secara khusus nanti ada. Ada 1, 2, 3, 4. Di sini mungkin akan terlihat jelas 1, 2, 3, 4. Ya, 4 tiang ini ada kain, ini kain ya. Coba saya lihat lagi di gambaran yang seperti 3 dimensi tadi ya. Nah, ini nih. 1, 2, 3, 4. Ini kain ini. Ini kain ya. Nah, kain ini juga ada 4 warna, saudara. Tapi kita bahasnya 4 tiang ini. Ya. Jadi begini. Saya simpulkannya kepada komplit apa yang tertulis di dalam Alkitab dan apa yang kita dapatkan ya. Jadi yang dulu saya dapatkan pintu gerbang adalah percaya Yesus. Tetapi saya komplitkan di sini pintu gerbang dengan 4 tiang itu adalah percaya dan menerima Yesus ini sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tambahan ya sebagai Tuhan dan Juru Selamat sesuai dengan 4 Injil. Matius ini sebagai 4 tiang, Markus, Lukas, dan Yohanes. Sebab di dalam dunia aja ada Injil Barnabas. Dan Injil ini ya inilah yang didasari dari Quran. Banyaknya Quran mengambil Injil Barnabas. Saya nggak tahu Barnabas yang pengikut Paulus kah, yang tadinya ikut bersama dengan Paulus, lalu kemudian apa jadi penyesat, saya tidak tahu. Tapi yang pasti ada Injil lain. Itulah sebabnya kita harus percaya Yesus Kristus dari 4 Injil ini. Dasarnya 4 Injil ini. Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Ya. Makanya gini loh saudara. Kalau saudara melihat bahwa tabernakel ini dibuat ribuan tahun oleh Musa dan dia hanya mengikuti apa yang Tuhan mau. 4 tiang ya, dia buat 4 tiang. Jauh terus ke depan, orang-orang yang menemukan kitab-kitab lalu menyusun kitab itu. Ingat loh, mereka itu bukan orang-orang yang memahami tentang tabernakel, kemah suci, tidak. Mereka hanya menyusun lalu kemudian diakui oleh gereja bahwa Yesus itu ditulis oleh 4 Injil. 4 Injil. Kenapa enggak 5? Kenapa enggak 2? Kenapa enggak 1 saja? Kenapa 4? Sebenarnya mereka ini memenuhi code. Jadi seperti tabernakel kita ada code-nya. Ada 4 tiang, 4 Injil. Nah, nanti itu kalau dibahas mengenai 4 penampilan Yesus, karakter ilahi, wah itu lebih panjang lagi. Tapi ini sebagai hal ini dulu ya. Percaya dan menerima Yesus yang ditulis dengan 4 Injil, Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Nggak taunya ini code ini tersingkap lewat 4 Injil yang ditulis oleh tokoh-tokoh iman, tokoh-tokoh gereja yang menyusun kitab. Kan kitab ini kan tidak dibuat dahulunya, kitab ini tidak dibuat dahulunya seperti buku,
tapi ada gulungan-gulungan kitab disusun, lalu kemudian setelah susun di buku 66 kitab. Itu nanti ada maksudnya juga. Kenapa Yesus diceritakan 4 Injil? Ada maksudnya. Karena dalam pintu gerbang itu ada 4 tiang. Nah, mereka nggak ngerti itu sebenarnya. Mereka buat aja Injil Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes, itulah yang menceritakan Yesus Kristus. Di situ selesai, sudah dibuatlah demikian, jadilah demikian. Nggak taunya itu melengkapi. Patsel-patsel yang ada di mana-mana disusun jadi satu, jadi indah sebagai Alkitab yang kita dapatkan. Yang memang sekarang kitab digital ini, saudara ya, saudara mau pakai kitab digital kah, mau pakai kitab yang manual kah, no problem, saudara ya. Yang penting Alkitab ini kita baca dan tinggal di dalam hati. Ini kan sifatnya sementara. Yang penting mah firman-Nya itu masuk dalam hati dan dilakukan. Nah, itu yang penting ya. Jadi saya ulang, pintu gerbang ini adalah dengan 4 tiang adalah percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat sesuai dengan 4 Injil, Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Ini lengkapnya, saudara ya. Saudara sudah melewati ini? Sudah pastinya. Jadi langkah awal sudah kita jalani. Mesbah korban bakaran adalah bertobat dengan memandang korban Kristus di kayu salib. Jadi setiap agama memang ada anjuran bertobat, tobat. Pertobatan kita beda. Pertobatan kita itu adalah karena memandang Kristus di kayu salib, karena Kristus mati buat saya, menghapus segala dosa saya dengan sempurna loh, penghapusan Tuhan terhadap dosa kita, sehingga kita dijadikan kudus oleh Tuhan, dikuduskan, diampuni dosa kita, dan dilayakkan kita masuk surga. Nah, itu dia indahnya. Ya, makanya kalau kita pertobatannya memandang Kristus sebagai pribadi yang berkorban buat kita di kayu salib, sehingga kita hanya ucapan syukur saja, anugerah kalau kita bisa percaya kepada Yesus dan bisa menjadi anaknya. Kita sudah lewat ini, sudah. Bejana pembasuhan yang ketiga itu, langkah ketiga, baptisan air. Sudah dilewati? Sudah, puji Tuhan kan. Tirai pintu kemah, baptisan Roh Kudus. Baptisan Roh Kudus sudah dilewati? Sudah. Wah, level kita sudah bagus ini ya. Sudah mencapai level keempat ini. Lanjut, meja roti sajian. Nah, ini saudara ya. Jadi ini yang saya dapatkan adalah persekutuan dengan firman sebagai makanan rohani. Jadi kalau orang sudah levelnya di sini, dia itu kalau tidak dengar firman tidak bisa. Sama halnya dia tidak makan tidak bisa dia. Iya kan, kalau kita tiap-tiap hari harus makan. Kalau tidak makan kita lemes dan lapar. Kita mencari makanan, saudara. Sama juga tiap-tiap hari, kalau orang levelnya kayak gini, dia harus terus cari firman. Nah, levelnya kayak gini. Jadi firman itu bukan sekedar wejangan buat dia. Bukan sekedar tuntunan, ya puji Tuhan kalau saya dapat, kalau saya tidak dapat ya sudah. Bukan, ini satu kebutuhan. Firman itu sudah menjadi satu kebutuhan hidup. Sama kayak dia nggak makan, dia mati. Kalau dia nggak makan, dia mati. Dia bisa mati nantinya. Sama juga kalau tidak makan firman, saya mati nanti nih. Nah, itu dia. Ya, makanya Tuhan bilang kan, ini levelnya sudah sampai begini. Waktu pas Tuhan dicobai, ubah batu ini jadi roti. Bukankah ada tertulis kata Tuhan, manusia tidak hidup hanya dari roti saja, tetapi dari firman yang keluar dari mulut Allah. Nah, itu jadi firman itu sudah merupakan kebutuhan hidup, saudara. Haleluya. Nah, ini levelnya kalau di sini sudah luar biasa. Ya, saudara ya. Nah, kemudian kalau dia sudah level ke kandil pelita emas, dia jadi terang selalu. Orang-orang selalu melihat cahaya, dapat pencerahan lewat kita, karena kita jadi terang kan. Terang itu kan memberi pencerahan. Terang itu menerangi pada saat ada orang gelap, bukan hanya pada kita saja, tetapi pada orang lain. Pada saat ketemu dengan kita, orang itu dapat pencerahan. Nah, itu kita jadi terang, saudara. Pada saat ada orang ketemu kita, dia lagi sumuk, lagi pusing, lagi rumit, kita sampaikan firman. Ya, karena kita tadi firman itu sudah nyatu sama kita sih. Apa yang kita keluarkan firman pasti. Nasihat-nasihat yang kita keluarkan firman. Mungkin kita nggak muncul dengan ayat-ayat. Menurut Matius 3 ayat sekalian, menurut nggak usah. Tapi intinya itu selalu firman. Ya sabar, seorang istri sabar. Sabarlah, kamu harus tunduk sama suami.
kasihi, nanti Tuhan tolong. Itu kan firman yang keluar ya. Sabar, tabah, jangan khawatir untuk hidup ini. Biarlah cari aja Tuhan kebenarannya, kerajaannya. Pasti Tuhan tolong. Itu firman yang keluar. Nggak usah muncul-muncul ayat. Wah, menurut Matius 6 ayat 33. Menurut, ya nggak usah. Nggak usah begitu. Yang penting intinya gitu. Jadi terang dia. Jadi berkat bagi banyak orang. Nah, itu kalau udah levelnya tuh saudara ya, wah, setiap kita hadir, nasihati orang, memberikan pencerahan, menenangkan, memberi terang dalam kegelapan, memberi harapan ya, harapan pada orang-orang yang berasa dalam gelap hidupnya. Kita hadir, mereka akhirnya bersukacita dengan kehadiran kita, nasihat-nasihat yang kita sampaikan karena dari firman Tuhan, saudara ya. Nah, level selanjutnya adalah kita menjadi levelnya menjadi penyembah dalam roh dan kebenaran. Itulah langkah ketujuh, mesbah pembakaran ukupan. Nah, saudara perlu dipahami loh, orang ini kan gereja sekarang sebenarnya menurut saya salah tafsir. Mari kita menyembah. Kata mari kita menyembah, lalu apa yang dikerjakan? Oh, itu belum menyembah loh. Jangan itu dianggap sebagai penyembahan yang dimaksud seperti di langkah ketujuh ini. Dengar baik, mesbah pembakaran ukupan. Tadi ada mesbah korban bakaran di halaman, saudara. Yang dibakar di situ adalah daging, lalu makanan, korban sajian, korban penebus itu daging, intinya daging dan makanan yang dibakar dengan api. Dan itu kalau sesuatu dibakar, katakanlah kita membakar daging saja ya, ada bau daging terbakar dan ada berisik, petak-petuk, tulang-tulang yang demikian, saudara ya, itu yang dibakar ya. Tetapi kalau dalam mesbah pembakaran ukupan, ingat kalau tadi mesbah korban bakaran itu di luar, tidak ada batas ya, yang cuma dibatasi kan cuma pagar keliling doang, di atasnya tidak ditutup. Sedangkan di mesbah pembakaran ukupan ini tidak boleh terbakar seperti mesbah korban bakaran. Bayangkan tuh asap di mana di situ ditutup rapat semua, saudara. Orang pada hitam semua, kira-kira begitu ya. Yang dibakar itu ukupan, yang tercium adalah bau harum. Nah, ini beda, saudara, beda jauh. Jadi mesbah pembakaran ukupan itu menjadi penyembah dalam roh dan kebenaran. Saudara dengar baik, hidup kita ini sebagai penyembah. Dan kita menyembahnya itu dalam roh. Sedangkan roh kita itu, disitulah kita hidup. Karena ada roh. Saudara bisa makan karena ada roh di situ. Saudara bisa makan, hidup. Saudara bisa bekerja, ada roh sih. Jadi saudara hidup dan bekerja. Saudara bisa berpikir, ada roh. Saudara hidup dan berpikir. Jadi segala aspek kehidupan kita yang kita hidupi ini karena adanya roh. Disitulah juga roh itu yang menyembah. Disitulah juga kita memberi penyembahan. Di setiap aspek kehidupan kita. Itulah penyembah dalam roh dan kebenaran. Banyak orang di gereja dia nyembah, oh haleluya, haleluya. Di sebentar saja baru pulang dari gereja, di parkiran dia ngomel-ngomel, dia marah-marah, kebun binatang keluar sendiri. Bukan penyembah itu. Menyembah itu dalam roh, di seluruh aspek kehidupan dia menyembah. Lalu posisi kalau dia memang lagi perlu dalam penyembahan, di mana ada waktu-waktu kita memberi penyembahan dari ucapan bibir dan seluruh hidup kita itu dalam doa, saudara ya. Tapi hidup kita di luar ini nih, kita sudah menyembah tadi dengan praktek-praktek hidup kita. Tidak marah pada saat disakiti orang. Karena roh kita menyembah. Yang menyembah itu memberi kepada Tuhan, saudara. Memberi kepada Tuhan kemuliaan, memberi kepada Tuhan hidup kita sebagai penyembah. Di mana kita menyembah dan kebenaran. Dalam roh, ya itu aspek hidup kita, dan hidup dalam kebenaran firman. Itulah orang penyembah, saudara. Jadi segala aspek hidupnya. Bukan pada saat waktu-waktu dia lagi berdoa. Rasanya dia menyembah Tuhan, dia nangis. Bisa. Tapi
nanti dipraktekannya juga di luar begitu. Pada saat dia lagi tidak berdoa, pada saat dia berada bersama dengan teman, di usaha, di pekerjaan, dia hidup dalam kebenaran tidak? Dia hidup dalam roh tidak? Nah, inilah yang Tuhan mau dalam kehidupan setiap anak-anak Tuhan. Ini memang ini level paling tertinggi di dunia ini, saudara. Mesbah pembakaran ukupan. Sebab setelah itu pintu tabir perobekan daging, ya, di mana kita daging sama sekali kita matikan. Suara daging kita matikan, betul-betul mati. Ada kinaan daging kita matikan. Jadi betul-betul kita ini menjadi milik Tuhan. Kita matikan semua, kita hanya mengikuti apa yang Tuhan mau. Ya, ini perobekan daging, saudara, ya. Karena daging kan kita bawa kemana-mana. Dia punya keinginannya. Disakiti orang, dia pengen marah gitu. Daging ya, namanya daging ya. Iri hati ada di daging kita, saudara. Tapi kita matikan semua. Betul-betul kita matikan loh. Bukan kita sekedar hanya dicegah. Tapi kita betul-betul matikan. Jadi suara daging bahkan sampai tidak ada sama sekali. Nah itu loh, ini luar biasa ini, saudara ya. Pintu tabir ini, perobekan daging ini luar biasa. Ada orang sampai ke sana bisa aja, saudara. Luar biasa hidupnya ya. Dia hidup untuk Tuhan saja. Puji Tuhan, saudara ya. Tapi memang sedikit. Memang itu orang-orang kualitas, saudara. Tapi semua ditawarkan sama Tuhan. Karena ada Roh Kudus yang terus membantu kita untuk menolong kita. Gini loh, kalau misalnya kita mematikan daging, Roh itu semakin senang. Nah, saudara ya. Roh Kudus semakin senang. Ya, kalau kita prinsipnya begitu, menyenangkan Roh Kudus, ya matikan daging, gitu ya. Matikan daging. Apa-apa keinginan daging, tidak aku matikan kamu. Nggak bisa kamu bersuara. Suara aja nggak bisa. Mati kamu. Nah, ya, saudara ya. Jadi hanya ikuti kemauan Roh saja. Ini luar biasa ini luar biasa ya. Kalau levelnya sampai ke situ luar biasa, saudara. Puji Tuhan. Ya, saya tidak tahu ya. Tapi mari kita bersama-sama. Paulus juga pernah bilang gini, aku juga bukan berarti aku sempurna. Aku juga sedang berlari-lari menuju kepada kesempurnaan itu. Sama kayak saya juga begitu. Teori sudah dikasih tahu. Ini bukan teori dari pribadi saya. Ini adalah hikmat pewahyuan Tuhan. Jadi kita rame-rame sedang mengarah ke situ. Sama-sama kita berlari mengarah ke situ. Dan yang terakhir adalah tabut perjanjian menjadi mempelai perempuan anak domba Allah. Ya memang dua ini cenderung adanya nanti di Tuhan datang sih. Tuhan datang ya, ini suasana-suasana Tuhan datang. Jadi paling tinggi kita ini di dalam dunia ya level sampai level 7. Udah level 7 ini sudah luar biasa, sudah hidupnya sudah menyenangkan Tuhan luar biasa banget lah. Selalu memberikan ukupan, selalu memberikan pujian, penyembahan bukan pujian, penyembahan kepada Tuhan. Waduh, sudah luar biasa hidupnya, segala aspek kehidupannya. Diapain dia benar-benar aduh tabah, ikhlas, tulus. Wah, luar biasa lah. Ya, saudara ya, seluruh hidupnya itu diberikan kepada Tuhan. Puji nama Tuhan. Nah, Bapa yang baik, sungguh bersyukur kami kepadamu. Kesempatan yang kau beri ini sungguh teramat baik bagi kami Tuhan. Sehingga kami hadir sekarang ini, sekalipun dalam Zoom. Dan kami percaya bahwa Roh-Mu yang tak terbatas itu ada di setiap rumah kami masing-masing. Memberikan roh pengertian kepada kami, sehingga kami dapat berkat pengertian yang benar tentang kebenaran firman-Mu. Dan kami mau sepola dengan-Mu. Mengikuti pattern-Mu, mengikuti pola-Mu, sehingga Engkau berdiam, dwell, dan betah di dalam diri kami, Tuhan. Sehingga dampak secara jasmani nyata sekali, di mana apa yang kami buat menjadi berhasil, baik itu di posisi apapun, di tempat manapun, kami bisa menjadi berhasil oleh karena Tuhan menyertai kami. Lanjutkan terus pelajaran ini Tuhan Yesus. Hari ini saja kami mengerti langkah-langkah kami, apa yang sudah kami lewati dan apa yang sedang kami lewati, yang belum kami lewati ini, biar terus kami ditingkatkan rohani kami seperti apa yang Kau kehendaki, sehingga kami menjadi orang yang dewasa rohani. Nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa yang baik buat semua yang Kau kerjakan bagi kami. Apa yang sudah hadir, mereka-mereka yang hadir ini secara Zoom, Kau berkati mereka berlimpah-limpah karena memberi waktu bagi Tuhan yang terbaik
Nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapak yang baik. Nanti juga kalau mau di-share dan lain sebagainya, sehingga ini diurapi oleh Tuhan, orang mau untuk memahami kebenaran firman Tuhan, sehingga kami bisa kami hidup dalam kebenaran firman-Mu. Nama Tuhan dipermuliakan. Kami angkat dua tangan kami menerima berkat dari Tuhan. Saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, terimalah anugerah cinta kasih sayang dari Bapa yang sungguh sangat mengasihimu, kasih karunia lewat kuasa pendamaian korban Kristus, serta pimpinan kekuatan kuasa Roh Kudus menjadi milikmu saudara-saudara dari sekarang ini sampai Tuhan Yesus datang kali yang kedua, bahkan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mempelai pria sorga dan imam besar yang kami puja-puji selalu, kami alaskan doa ini. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati ya.